Satria. Operasi ibuku kurang 30 juta rupiah. Tolong pinjamkan aku. Aku mohon. Aku akan kembalikan 2 kali lipat, janji. Aku takkan keluarkan 1 sen pun untukmu. Kudengar Fitri sampai bersujud padamu, hanya untuk pinjam 30 juta. Benarkah? Nisa benar. Bersujud untuk 30 juta receh. Kalau bukan matri, dia APA lagi? Kita baru 7 tahun bersama. Dia sudah tak sabar untuk mengincar uangku. Jadi semua ujian selama 7 tahun ini. Tak pernah memberiku hadiah, tak pernah keluarkan uang untukku. Selalu mau bayar sendiri. Semua hanya karena beberapa kata dari si gadis tetangga kesayanganmu. Sudahlah, tak penting lagi. Ibuku sudah meninggal sekarang. Satria, saatnya kita akhiri ini. Kau menghilang berhari-hari. Kukira kau punya nyali. Bahwa kau takkan kembali. Tak tahan jauh, ya? Kembali merangkak. Karena 30 juta itu. Kau mau marah-marah karena itu? Hanya untuk 30 juta rupiah. Kamu benar-benar mau bikin masalah karena ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lanjutkan. Aku minum beberapa gelas. Aku haus. Bikinkan aku sup penghilang mabuk. Baik. Begitulah caraku dulu melayani Yang Mulia. Tidak lagi. Apa tadi? Aku bilang, mulai sekarang, biarkan adik kesayanganmu, Fitri, yang merawatmu. Fitri, kamu masih saja bikin masalah. Sudah kukatakan, masalah antara kita tidak ada hubungannya dengan Nisa. Dia cuma gadis sebelah rumah. Gadis yang dapat hadiah bernilai lebih dari $1 miliar? Kalian berdua munafik sekali. Fitri, maksudmu apa? Fitri, aku tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak bisa memberimu masa depan yang stabil. Tapi kita bisa berusaha bersama dan membangun kehidupan yang baik. Lihat, itu anak emas kota utara, sangat kaya, dan gadis di sampingnya adalah kekasih masa kecilnya. Pasti enak ya jadi orang kaya. Kudengar, masuk ke klub ini hampir mustahil. Aku benar-benar sudah memberikan segalanya, karena janjimu untuk berusaha bersama. Tapi kamu cuma pura-pura miskin. Takut aku mengincar uangmu. Hanya untuk 30 juta rupiah. Sampai kapan kamu akan terus berakting seperti ini? Kalau mau uang, aku bisa memberikannya padamu. Menggunakan kesehatan ibumu sendiri sebagai alasan. Tidak malukah kamu? Kalau aku langsung memintanya darimu, apakah kamu akan memberiku uangnya? Nisa benar tentangmu dari dulu. Kamu hanya bertahan denganku. Karena uangku. Puas, Fitri, ini akibat ulahmu sendiri. Ya. Ini akibat ulahku sendiri. Seharusnya aku tidak datang padamu karena ibu, untuk memohon 30 juta rupiah untuk biaya pengobatannya. Nona Lynch, ibumu sudah melewatkan waktu terbaik untuk operasi. Sudah terlambat. Tidak. Fitri, sayang. Aku sangat menyesal, sayang. Aku tidak bisa bertahan lama lagi.
Tidak. Ibu. 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 Sekarang buatkan aku sup mabuk. Aku merasa seperti mau mati. Fitri, kamu sedang apa di sini? Satria. Ini apartemen yang kita sewa bersama. Tidak hanya kamu memberikan kode akses kita ke orang lain, tapi kamu biarkan mereka masuk seenaknya. Hai, Satria. Memangnya aku ini orang luar? Aku cuma lupakan siku, dan berharap bisa menginap di sini malam ini. Dengar, Fitri. Kalau Satria tidak setuju untuk patungan sewa denganmu, kau yang akan bayar sendiri semuanya. Jadi sebenarnya, kaulah yang diuntungkan di sini. Nisa benar, aku sudah punya tempat tinggal sendiri. Patungan sewa, apa bedanya itu dengan membayar orang untuk tidur denganku? Kau tidak mau orang-orang menyebutmu matre. Bayar kembali padaku untuk 7 tahun sewa yang kubayarkan. Aku mungkin tidak peduli soal uang, tapi aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku. Satria. Selama ini, kau anggap aku apa? Aku cuma bercanda denganmu. Baiklah, aku akan. Dan kau masih bilang kau tidak mengincar uang Satria. Kalau bukan karena Satria, apa kau sanggup punya tempat seperti ini? Satria, kau harus suruh dia pindah bulan depan. Jangan biarkan orang luar terus memanfaatkanmu. Atau suruh Fitri buatkan surat utang untukmu. Adil, Gan? Kalau aku tampar mereka pasti akan coba memeras uang dariku. Orang kaya yang tidak punya selera, suka main permainan kotor seperti ini. 7 tahun. Aku sudah muak dengan permainan mereka. Aku keluar. Aku tidak akan buat surat utang. Kalau mau uangmu kembali, silakan saja tuntut aku. Mari kita lihat siapa yang didukung pengadilan. Aku sudah selesai tinggal di sini. Karena Nona Summers ingin menginap. Pastikan kau biar suap pada Satria. Kalau tidak, kau juga akan jadi matre. Fitri, kau serius? Aku dan Nisa cuma bercanda. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Begitu kau pergi, kau tidak akan pernah menemukan tempat senyaman ini lagi. Satria. Kita putus. Satria, ayo kita putus. Putus? Fitri, kamu benar-benar memutuskan aku. Tidak mungkin. Apa hakmu untuk memutuskan aku? Ada batasnya seberapa banyak kamu bisa mengamuk. Aku tidak sedang mengamuk. Karena kamu selalu memanggilku matre, hanya mengincar uangmu, lebih baik kamu mencari seseorang yang berasal dari lingkaran sosial yang sama. Dan memiliki hubungan yang benar-benar adil. Fitri, jangan gegabah. Jangan dekati aku lagi. Satria, aku benar-benar tidak bermaksud membuat kalian berdua putus. Aku sangat menyesal. Fitri, tolong jangan marah padaku. Kenapa kamu merendah diri padanya? Orang tuamu akan sedih melihat ini. Kalau dia berani pergi, biarkan saja. Fitri,
Jangan berani-beraninya menyesali ini. Ini urusan kita berdua. Jangan lebak Nisa. Satria, kamu nggak boleh terus-terusan membiarkan orang seenaknya memperlakukan kamu. Ganshin aku 7 tahun sua. Fitri, ini ibu. Ibu minta maaf sayang. Ibu. Apa Bapak Pierce tahu kamu mau berhenti? Kalau kamu berhenti sekarang, bonus kamu bulan ini hampir nggak ada. Jadi soal gaji kamu nanti, apa kita taruh semuanya di satu rekening? Maksud kamu satu rekening gimana? Aku dapat bonus? Apa kamu dan Bapak Pierce pacaran? Jadi semua orang di perusahaan tahu kalau Satria ternyata anak orang kaya. Itu Bapak Pierce. Bapak Pierce secara khusus memerintahkan keuangan untuk memisahkan setoran gaji kamu. Gaji pokok kamu masuk ke kamu. Tapi bonus dan kenaikan gaji kamu, itu masuk ke rekening lain. Katanya kamu sedang menabung. Kamu dapat pacar kayak Bapak Pierce, masih aja pelit. Itu luar biasa sih. Jadi selama ini, setiap kali aku minta kenaikan gaji, perusahaan nggak pernah nolak. Cuma tambahannya dikirim, langsung ke Satria. Yang aku terima cuma gaji pokok. Aku bahkan nggak pernah lihat bonus sedikit pun. Seharusnya aku punya cukup uang untuk pengobatan ibu. Gajiku seharusnya bisa nutup biayanya. Kalau bukan karena Satria menggelapkan gajiku, aku jadi nggak punya uang untuk pengobatan ibu. Satria, kamu akan membayar semua ini. Fitri. Kita baru saja bertengkar sedikit, lalu kamu langsung kabur dan berhenti kerja. Lihat dirimu, sifat pemarahmu semakin menjadi. Jadi kamu sudah tahu aku berhenti kerja. Kabar memang cepat menyebar. Bapak Pierce. Bagus. Kamu tahu. Benar. Ini perusahaan saya. Akhirnya mengaku juga ya? Fitri, aku sudah bilang aku minta maaf. Kenapa kamu masih menyusahkan Bapak Pierce? Kamu hidup dari uang Bapak Pierce. Tinggal di apartemen yang dia bayar. Kalau bukan karena Bapak Pierce, apa kamu bisa bertahan di kota utara? Kamu harus punya hati nurani. Bapak Pierce sangat terpukul kemarin. Nisa benar, kalau bukan karena aku selama 7 tahun terakhir ini, kamu sudah mati kelaparan. Aku akan beri kamu cuti hari ini, sebagai keringanan khusus. Karena bolos hari ini, aku tidak akan potong gajimu. Bapak Pierce menyembunyikan identitasnya, supaya Fitri tidak merasa tidak aman. Menyuruh kami semua untuk tutup mulut. Itu menunjukkan betapa dia peduli padanya. Makan dari Bapak Pierce, tinggal di rumahnya, masih saja marah-marah padanya. Mau cari suami kaya? Dia harus introspeksi diri dulu. Tanpa Bapak Pierce, dia bukan apa-apa. Pulang dengan aku. Apa Anissa sekarang? Fitri.
Kamu pegang slip gajimu. Ini cuma untuk menyombongkan diri di hadapanku? Mau bilang apa? Yeah. Fitri, kamu mau apa sih? Kamu datang ke Bapak Pierce minta 30 juta rupiah, bahkan berbohong. Kalau ibumu sakit dan butuh uang. ITU saja sudah keterlaluan. Sekarang kamu bawa slip gaji ke kantor. Kamu tidak merasa malu? Mau enaknya saja. Dasar munafik. Pemburu Harta. Aku selalu tahu kalau Fitri itu palsu. Ternyata dia cuma matre. Bapak Pierce itu sabarnya kayak orang suci. Gimana dia bisa tahan sama dia? Sudahlah. Apa yang sudah terjadi ya sudah. Lagi pula aku nggak peduli sama uangnya. Kalau kamu mau uang, langsung bilang aja ke aku. Nggak perlu cari-cari alasan. Betul, Fitri. Bapak Pierce kan punya uang banyak. Kalau mau uang, minta aja ke dia. Berhentilah menggunakan penyakit ibumu sebagai alasan. Pakai penyakit ibu sendiri buat cari uang, itu nggak punya hati. Aku nggak nyangka Fitri orangnya kayak gini. Padahal aku kira dia itu hemat. Aku bahkan kadang bawain dia makanan. Orang kayak dia pantas dicampakin sama Bapak Pierce. Biar dia nggak bisa hidup di kota utara. Fitri. Minta maaf ke aku dan ke Nisa. Dan kita selesai. Aku cuma merasa semua ini nggak ada gunanya. Karena kamu bilang aku matre? Satria, kita sudah 7 tahun bersama. Kenapa kamu nggak hitung aja? Berapa yang sudah kamu keluarin buat aku? Kalau kamu nggak bisa tunjukin, sedesempan yang kamu keluarin buat aku. Mending kamu bayar balik jutaan yang kamu utang ke aku. Kalau enggak, kamu dan perusahaanmu bisa tunggu gugatan hukum dariku. Bapak Pierce benar-benar berhutang miliaran rupiah pada Fitri? Masa sih? Bapak Pierce kan sangat kaya. Masa dia ambil uang dari seorang wanita? Fitri benar-benar sudah kehilangan akal sehat. C'est 40 Yakuma Maramara que ce Muauran. Kalian ngomong apa sih? APA, tidak bisakah Anda hitung, Bapak Pierce, berapa banyak yang sudah Anda habiskan untuk saya? Jadi sekarang, apakah Anda akan bayar hutang Anda pada saya? Anda tahu berapa banyak uang saya yang Anda kantongi? Dan semua hadiah yang saya berikan pada Anda selama bertahun-tahun. Mari kita selesaikan semuanya. Lagi pula, kita bagi semua hasil 50-50. Anda tahu betul. Saya tidak pernah menghabiskan 1 sen pun dari uang Anda. Bapak Pierce, Anda terus-terusan memanggil saya matre. Pastikan Anda sendiri tidak jadi matre. Masa Bapak Pierce bisa jadi matre? Itu konyol. Mungkinkah Bapak Pierce benar-benar mengambil uang Fitri? Fitri, berhenti memutarbalikkan fakta. Masa Satria mungkin berhutang padamu? Beraninya kamu menyebarkan rumor kalau Satria itu matre dan menghancurkan reputasinya? Tidak takut kami laporkan ke polisi? Kalau kamu masuk penjara, ibumu yang di rumah sakit dan bergantung padamu, tidak akan ada lagi yang merawatnya. Sebaiknya kamu minta maaf pada Satria sekarang juga. Ibu, saya sudah lama tidak punya ibu. Bapak Pierce. Bapak Pierce, Ibu Fitri meninggal beberapa hari yang lalu. Formulir dana duka cita karyawan masih belum Anda setujui dan tanda tangani. Selain itu, Fitri mengajukan pinjaman uang muka 30 juta rupiah. Formulir pengajuan pinjaman gaji sudah saya tarik sesuai instruksi Anda. Sayang sekali tentang Ibu Fitri, dia hanya kurang 2.000 untuk biaya operasinya. Dana duka cita karyawan ini apa? Karena Ibu Fitri meninggal dunia, kami lagi cairin dana duka citanya.
Semua karyawan di perusahaan berhak dapetin, kan kamu yang ngusulin, buat masukin ke paket tunjangan. Ibu Fitri beneran udah meninggal. Kapan kejadiannya? Lagi pula, butuh surat kematian buat ngajuin. Departemen udah ngecek semuanya, jadi pasti bener. Kamu yakin gak ada yang salah? Kamu mikir apa sih? Hal sederhana kayak gini aja nggak bisa dicek. Nyebarin rumor begitu. Fitri, kamu memang lain ya. Bahkan manajer Lee aja sampai tertipu sama aktingmu. Setiap laporan yang Nona Lins ajukan, aku periksa dan setujui satu persatu dengan teliti. Masa sih bisa ada kesalahan? Nona Lins, ada apa? Aku lagi mau nyariin kamu. Waktu itu aku lupa kasih tahu. Begitu Bapak Pierce tanda tangan dana duka citamu, kamu bisa ambil. Kalau Bapak Pierce mau tanda tangan. Ya, manajer Lee. Tolong langsung transfer dana duka citanya ke rekening gaji aku. Terima kasih. Fitri, aku minta maaf. Ibu. Awalnya aku punya uang buat obatin penyakit ibu. Bapak Pierce khusus instruksiin keuangan, buat pisahin pembayaran gajimu. Ini hak aku. Setelah 7 tahun kerja di perusahaan ini, aku yakin Nona Summers setuju sama kontribusi aku ke perusahaan. Karena Bapak Pierce nurutin Nona Summers dalam segala hal. Ya, Nona Summers, tolong bujuk Bapak Pierce buat balikin uangnya ke aku secepatnya. Kalau enggak, aku bakal gugat. Ibu Fitri Beneran Odar Tayada. Iya, udah 3 hari. Nona Lins hari ini berangkat. Piut ambo abu ibunya. Cert, dia mungkin beko pergi dari kota yang bikin dia sakit hati ini. Fitri. 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 Satria, kamu mau kemana? Aku salah tentang Fitri. Aku harus minta maaf padanya. Satria, kan kamu yang kasih Fitri kerja, jadi dia nggak bersyukur? Ya sudah, tapi dia terus-terusan pakai alasan ibunya. Wanita sakit itu lebih baik mati aja. Jadi dia nggak bisa terus-terusan pakai alasan ibunya. Yuk nempeng head up sama kamu. Kalau kamu pergi sekarang, kamu cuma kasih dia kesempatan buat nindasin kamu. Cewek paling ngerti cewek. Fitri kuma lagi main hard to get. Soalnya Bapak Pierce dengerin semua yang dikatakan Nona Summers. Ya tolong dong, Nisa, yakinin Bapak Pierce buat balikin uangku secepatnya. Fitri bener. Aku terlalu percaya sama kamu. Minger. Satria. Satria, aku nggak bisa biarin kamu dibohongin cewek lain lagi. Kalau kamu halangi aku lagi, aku nggak akan ketemu kamu lagi. Fitri. Fitri. Yelita, bagaimana kabarmu? Dia satu-satunya pengacara yang ku kenal di sini. Kuharap dia bisa membantuku. HEI, Fitri. Ini menunjukkan persis berapa banyak mantan bosku, Satria, mencuri dari gajiku, dan bonus selama bertahun-tahun, ditambah beberapa bukti lainnya, dan rekaman dari bos lamaku. Dia mengakui langsung di rekaman itu, bahwa gajiku dibagi menjadi 2 bagian, separuhnya langsung masuk ke akun Satria. Sudah kuperiksa. Semuanya tampak beres. Jangan khawatir, aku akan membantumu.
Terima kasih, Jelita. Tidak masalah. Aku akan menghubungimu. Fitri. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ada kabar soal Fitri? Belum. Tapi bagian hukum menerima panggilan pengadilan. Nona Lins menggugat Anda dan perusahaan. Jadi akhirnya dia muncul juga. Sampaikan ke bagian hukum, aku akan hadir. Dan pastikan Fitri ada di sana. Bapak Pierce, sidangnya, tadi pagi, bagian hukum mengirim seseorang. Mungkin sekarang sudah selesai. Apa? Nona Lins sudah menghadiri sidangnya. Siapkan mobil. Fitri lagi. Tunggu saja. Cuma segitu caranya, untuk dapatkan uangku kembali. TAPI. Ibuku takkan pernah kembali. Ibu, aku pulang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Carrie Tahu. Sekarang. Fitri pergi kemana? Sekarang. Ya, Pak. Satria. Satria, kumohon berhentilah mencari Fitri. Bisakah kau? Dia sudah pergi. Lepaskan. Satria. Berhenti mengikutiku. Jangan paksa aku melakukan hal yang akan kita sesali. Satria. Satria. Ini semua salahmu, Fitri. Aku takkan biarkan kau lolos. Ibu. Maafkan aku karena tidak merawatmu dengan baik. Ibu.
Ini dari waktu aku masih kecil. Gambaran yang ibu buat untukku. Ku tahu aku yang paling ibu khawatirkan, dan aku tidak bisa membiarkan ibu khawatir sekarang. Ibu, tolong jangan khawatir. Aku janji akan menjalani hidup yang baik untuk ibu. Kamu benar-benar kembali. Aku lihat ada yang bergerak di rumahmu tadi, jadi aku datang untuk melihat. Aku tidak menyangka kamu benar-benar kembali. Bibi Lins, aku kembali. Apa ibumu ikut pulang? Ya. Ini akan berlalu, sayang. Baiklah, mulai besok, aku akan jadi diriku sendiri. Fitri, kamu pasti bisa. Fitri, kamu sudah pulang. Bibi Lynch. Apel segar, langsung dari gunung. Ini, coba satu, kalau suka, nanti aku bawa lagi. Terima kasih, Bibi Lins. Aku perhatikan kamu sering keluar masuk belakangan ini. Ada API, kamu tertarik sama kolam ikan yang disewakan di desa itu ya? Aku benar-benar ingin menyewa kolam ikan itu. Tapi aku tidak punya pengalaman soal ini. Aku masih bingung harus mulai dari mana. Menyewa kolam ikan? Ide yang bagus. Keponakanku, Irfan, dia memang bekerja di bidang itu. Dia sebentar lagi akan datang untuk makan siang. Aku akan perkenalkan kalian berdua. Kamu bisa minta bantuannya. Bibi Lins, kamu bintang keberuntunganku. Tentu saja. Kalau gitu sudah pasti. Nanti datang saja untuk makan siang. Aku akan perkenalkan kalian berdua. Baiklah. Bibi. Ternyata, pria yang kulihat di kolam ikan itu. Oh, Camuya. APA? Irfan, kamu datang juga. Bibi. Ini dia cewek yang kubilang itu, Fitri. Dia mau investasi di kolam ikan. Kamu kan ahlinya soal ini, makanya aku ajak dia makan siang. Biar dia bisa tanya-tanya soal kolamnya. Kamu harus bantu dia ya. Fitri. Ini dia yang kubilang tempo hari, keponakan laki-laki saya. Irfan. Halo, Bapak Lins. Halo, Fitri.
Soal kolam ikan, silakan tanya. Aku akan kasih tahu semua yang ku ketahui. Gak ada yang disembunyikan. Terima kasih sebelumnya, Bapak Lins. Baiklah, kare begitu. Itu masakanku. Biar quand as-tu? Oak, aku yang urus cucian piringnya. Ayo, kalian berdua jalan saja. Mo, periksa kolam ikan yang mau kamu sewa. Ada apa? Nggak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk banget, TAPI. Kamu masih mau meluangkan waktu lihat kolam sama aku. Ah, jangan sungkan. Nggak apa-apa kok. Oak, kalau gitu, aku tunjukin jalannya. YK. Sebenarnya, kamu tahu kan kolam itu? Disitulah kita pertama kali ketemu. Aku tahu. Kolammu luasnya 30 hektar. Kedalaman airnya harus dipertahankan sekitar 2,5 meter. Dunacenseratus lima plus kilogram capurtor. Per hektar untuk disinfeksi. Airmu belum cukup dalam. Kalau mau budidaya ikan. Ada persyaratan untuk jenis ikannya? Secara umum. Untuk skala seperti ini, kira-kira 2.000 ekor ikan MES, 1.500 ekor ikan nila, dan sekitar 20 ekor ikan gurame. Tapi untuk awal, kamu bisa ternak jenis ikan yang kuat dulu. Area itu bisa dibagi jadi zona fungsional. Buat area memancing dan area bersantai. Jangan khawatir soal cari tenaga kerja juga. Nanti kalau sudah waktunya, aku carikan kamu pekerja yang berpengalaman. Terima kasih, Bapak Lins. Salo. Bukannya katanya di sana mau dibikin zona memancing? Ayo kita lihat. Tunggu aku. Masih belum ada kabar dari Fitri? Untuk apa aku bayar kalian? Kami sudah menemukan Nona Lins, Bapak Pierce. Dia sudah kembali ke kampung halamannya. Pesankan aku tiket pesawat. Sekarang, aku akan bawa dia kembali. Bapak Pierce. Anda ada rapat bisnis yang sangat penting. Sore ini, ditambah, besok Anda ada perjalanan dinas. Jadwalnya sangat padat. Jadwal ulang rapatnya. Suruh manajer lain yang pergi. Bapak Pierce. Rapat ini sangat krusial bagi Anda dan perusahaan. Dan kalau ada yang salah, Bapak Pierce senior pasti tidak akan senang. Pikirkan baik-baik, Bapak Pierce. Baiklah. Ayo kita pergi rapat. Satria. Satria, tunggu aku. Satria. Sekarang menyesal ya? Mau coba merebut kembali Fitri? Sayang sekali. Dia sedang menjalani hidup terbaiknya. Karena kamu begitu nekat ingin mendapatkannya kembali. Aku tidak akan kasih tahu apa-apa.
Kamu sendirian di sini ngapain? Selamat atas pembukaan resminya. Terima kasih, Bapak Lins. Kita sudah saling kenal cukup lama. Panggil saja aku dengan namaku. Jangan pakai Bapak Lins lagi. Baiklah. Kalau begitu, kamu juga harus berhenti memanggilku Nona Lins. Fitri. Fitri. Kamu pasti nggak mau dibilang. Matri Ken? Cukup bayar utang sewa, 7 tahun yang gue tanggung. Fitri, kamu beneran mau putus sama gue? Gue nolak. Apa hak kamu buat mutusin gue? Udah cukup. Fitri, sadarlah, kendalikan dirimu. Orang-orang yang mengawasi Fitri, apa ada laporan baru akhir-akhir ini? Biasa saja. Nona Lynch masih melanjutkan proyek kolam ikannya. Akan dibuka dalam beberapa hari lagi. Kirimkan dia beberapa karangan bunga. Kirim atas nama perusahaan. Bilang itu dari mantan rekan kerjanya, yang mengucapkan selamat atas pembukaannya. Ya, Bapak Pierce. Nona Summers. Satria menyuruhku mengirim karangan bunga pembukaan untuk Fitri, seperti yang Anda instruksikan. Saya tidak memberitahu Bapak Pierce kalau kolam ikannya dibuka hari ini. Bagus. Jangan khawatir soal karangan bunga itu. Ini untuk kerepotanmu. Ya, Nona Summers. Nona Lins, ada tamu di sini yang membawa karangan bunga ucapan selamat. TMU? Saipa? Hei, Fitri, lama tidak berjumpa. Kudengar kolam ikannya sudah dibuka. Hari ini, aku di sini mewakili Satria untuk mengantarkan ini, khususnya. Maafkan aku. Setelah ibumu meninggal, Satria dan aku tidak sempat menyampaikan belasungkawa. Jadi hari ini, Satria, dia secara khusus memintaku untuk mengantarkannya. Kamu tidak keberatan kan, Fitri? Satria, kamu benar-benar tidak tahu malu. Nisa, kalau kamu punya sedikit saja rasa malu, kamu tidak akan muncul di sini hari ini. Dan kamu sengaja menyebut-nyebut ibuku untuk menyakitiku. Jangan lupa, kamu yang mengadu domba di depan Satria, membuatnya menahan gaji dan bonusku. Itu sebabnya aku tidak bisa mengumpulkan cukup uang untuk operasi ibuku. Beraninya kamu memukulku. Fitri, kamu pikir kamu ini siapa? Fitri, bahkan kalau kamu benci aku karena Satria, nggak boleh seenaknya mukul aku. Aku cuma bawa keranjang bunga. Buat menyampaikan rasa belasungkawa, cuma itu. Kalau kamu nggak suka sama aku, ya bilang aja. Fitri, kamu baik-baik saja? Kamu sakit? Aku baik-baik saja. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu harusnya lagi dinas luar kota? Rencanaku berubah di menit terakhir. Aku nggak jadi pergi. Aku sudah pastikan untuk mencari tahu. Kalau Oliveris kalau Argalinch ada di Rapat ITU. Itu sangat penting. Aku yakin banget dia pasti ada di sana. Makanya aku datangi Fitri.
Dan dia malah bolos rapat dan balik. Fitri, apa sih spesialnya kamu? Kenapa semua orang harus berpusat sama kamu? Camutidac diterima di sini. Silakan pergi. Bapak Lynch. And Tidak tahu. Dia cuma seorang matre. Dulu waktu, dia masih sama Satria. Aku tidak tertarik dengan masa lalu Nona Lins. Dan kamu tidak punya hak untuk menceritakannya padaku. Keluarkan dia dari sini. Ayo pergi, Nona. Keluar. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Aku nggak tertarik dengan masa lalu Nona Lins. Dan aku pasti nggak perlu dengar itu darimu. Terima kasih. Fitri, kalau kamu lagi sakit hati, ceritain aja ke aku. Bukannya barusan kamu bilang, nggak tertarik dengan masa laluku? Aku cuma nggak mau dengar tentang kamu dari orang lain. Aku mau dengar langsung darimu. Kamu bisa cerita apa yang lagi kamu pikirkan. Kamu juga bisa cerita kalau kamu pernah dizalimi. Nggak pernah ada yang nanya apa aku sakit hati. Ternyata, ada yang ingat kalau aku juga bisa dizalimi. Aku keterlaluan tadi. Kamu nggak perlu cerita kalau nggak mau. Aku nggak maksa. Bukan karena nggak mau cerita. Cuma akhir-akhir ini mataku capek aja. Pengen nangis terus. Oke, mata capek. Ya. Aku yang cerita. Kamu malah lebih marah dari aku. Aku emang kesel. Bajingan itu keterlaluan banget sama kamu. Sekarang ini, aku pengen gebukin kepalanya. Tahu nggak, aku jadi penasaran, kayak apa sih Bapak Pierce kalau lagi dipukulin? Oh, nanti kamu lihat. Fitri. Aku kasih tahu ya, kalau kamu coba-coba lagi, berbuat bahaya ke aku. Aku langsung telepon polisi. Jadi kamu sudah dapat sugar daddy baru. Nggak heran sekarang sok jago. Kalau bikin matri terus kamu APA, gagal dapat Satria, langsung pindah sasaran. Aku nggak mau buang-buang tenaga ngomong sama kamu. Kamu tahu nggak siapa Irfan itu? Kamu ninggalin Satria. Kumabut buktiin kamu bikin matri kan? Kalau kamu berani, jangan dekat-dekat Irfan. Dengerin aku, Fitri. Orang kayak kamu nggak bakal bisa lewat gerbang depan keluarga Lins. Psikologi terbalikmu nggak mempan sama aku. Aku tebak, keranjang bunga itu sebenarnya bukan dari Satria. Satria, nggak tahu kamu datang ke sini. Kamu datang sendiri kan? Lihat kamu, panik banget. Ada apa sih? Apa Satria jadi gila cari-cari aku? Fitri. Fitri.
Satria, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Kamu duduk di sini terus sejak pulang. Sudah makan? Biar as-tu bu quand ses yeux as-tu? Kamu mau masak? Antekeo? Memasak untukmu itu salah apa? Bukan begitu. Maksudku, kamu bisa masak? Sebelumnya, Nisa terus-terusan memberitahu aku, kalau identitas Irfan pasti spesial. Aku takut Satria pun gak bisa menyainginya. Untuk seseorang seperti yang mulia, bisa jago masak, dan dia melakukannya untukku. Kalau Odar Silsai main-main, wakan aku sup mabuk. Aku nggak enak badan. Ngapain cuma berdiri di situ? Cepat mandi terus makan minyak. Duduk. Ini, coba. Terima kasih. Ada apa? Mienya tidak sesuai selera? Bukan. Enak kok. Rasanya persis seperti mie tomat telur. Yang biasa dibuat ibu dulu. Santai saja. Aku bisa bikin lagi kalau mau. Benar-benar enak sekali. Nah, saat menguleni adonan, tangan harus bersih, mangkuk bersih, dan adonannya halus. Lihat, ini agak kering kan? Kalau kering, tinggal tambah sedikit tepung. Ini rasa yang persis, seperti yang biasa dibuat Ibu Fitri. Dia sudah berusaha keras. Tidak sopan kalau tidak dihabiskan. Jangan dipaksakan kalau sudah kenyang. Nanti kamu sakit perut. Kok kamu bisa jadi pembaca pikiran? Kamu tahu segalanya. Perasaanmu mudah terbaca. Tidak sulit ditebak. Aku mudah terbaka? Iya, apa yang kamu pikirkan tertulis jelas di wajahmu. Dia tidak pernah bilang begitu. Dia bilang aku perhitungan, dan hanya bersamanya karena uangnya. Kenapa kamu menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak. Fitri. Kamu perhatikan sesuatu? Kamu mulai membicarakannya sendiri. Aku yang urus cucian piringnya. Tidak, biar aku saja. Itu, talicule pas. Bisa bantu aku ikatkan?
Sudah selesai. Aku ambil lap dan bersihkan mejanya. Bapak Lins. Nisa sudah di pesawat. Dia akan tiba di Bandara Kota Utara dalam 3 jam. Oke. Awasi ketat Nisa dan Satria. Nanti kamu lihat. Satria. Sudah kukatakan jangan datang ke perusahaan. Aku tidak ingin melihatmu. Baiklah. Karena kalian semua begitu kejam. Jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi nanti. Fitri sudah punya orang baru. Kamu tidak tahu? Kenapa kamu masih terpaku padanya? Bicara. Dari mana kamu dapat ini? Aku baru kembali dari kampung halaman Fitri hari ini. Aku yang mengambil foto-foto ini sendiri. Assistant Lee. Pesankan aku tiket ke Lembah Selatan. Sekarang juga. Satria, kamu masih tidak tahu siapa Irfan itu? Pria yang ditempeli Fitri, kan? Aku akan memperhatikan, untuk melihat sejauh mana kamu akan berkelahi memperebutkan Fitri. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh. Bapak Pierre, ada masalah dengan proyeknya. Kamu di mana? Pulang ke sini sekarang dan perbaiki proyek itu. Fitri. Kita sudah sangat dekat sekarang. Aku sangat menyesal. Tunggu aku. Bapak Lins, kami sudah lakukan sesuai perintah Anda. Kami sudah minta Bapak Pierce Senior untuk menahan Satria. Dia sudah kembali ke Kota Utara sekarang. Terus awasi dia. Bibi bilang kamu lagi ngidam apel ini. Suruh aku bawa ke sini. Sudah dicuci. Makasih. Jadi, Camus d'Angar se mue tadi? Dengar sedikit, gak semuanya. Satria nelpon aku semalam, minta nomor baruku.
bilang dia mau ketemu aku pagi ini. Terus setengah jam yang lalu, dia SMS aku lagi. Bilang ada hal mendadak, dan dia bakal ketemu aku lain kali. Apa kamu yang bikin dia tiba-tiba pergi karena ada keadaan darurat? Iya, aku. Bagus. Kamu udah jauh berkembang. Sampai sekarang udah bisa akting di depanku. Kamu. Aku kira tadi udah tamat riwayatku. Tunggu dulu. Jadi Satria ngegantungin kamu. Kamu kecewa? Aku bukan orang yang suka disiksa. Jadi kenapa aku masih berharap pada mantan pacarku itu? Oke, untuk besok, kita perlu terabangga siger di sini. Teras, kaki mejanya, pastikan, besok benar-benar tersembunyi. Fitri. Ini menunya untuk pesta perayaan besok. Coba lihat, kalau tidak ada masalah, akan kusuruh mereka mulai menyiapkan. Fitri kita, memang luar biasa. Kolam ikannya sudah mulai untung dalam waktu singkat. Kita bahkan mengadakan pesta perayaan. Bibi Lynch. Menunya sudah bagus, Bibi bisa langsung menyiapkannya. Ini semua berkat kerja keras semua orang. Kalau cuma aku sendiri, tidak akan semulus ini. Terutama Irfan. Banyak hal yang tidak ku ketahui. Dia sangat membantuku. Kamu tahu, Irfan pergi untuk apa? Ada sedikit kejutan. Satria, tolong. Satria, dengarkan aku. Nisa, sudah kukatakan padamu, untuk menjauh dari kantorku. Dulu kamu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak pernah bicara padaku seperti ini. Dulu kamu selalu mendengarkan semua perkataanku. Aku tidak perlu kau mengingatkanku. Betapa bodohnya aku dulu. Pergi saja. Baiklah. Kau bisa salahkan semuanya padaku. Dengar, Fitri, akan bersama dengan orang lain. Sementara kamu terjebak di sini memadamkan api. Tidakkah itu mencurigakan bagimu? Bagaimana mungkin kebetulan seperti ini? Setiap kali kamu mencoba menemui Fitri, proyek perusahaan kebetulan meledak? Apa yang kau maksud? Apa maksudmu Fitri? Akan bersama dengan orang lain? Pria tampan yang punya tambak ikan itu? Pria tampan dengan tambak ikan itu. Satria masih belum tahu bahwa Irfan adalah pewaris lingkaran elit kota pelabuhan. Proyek-proyek yang meledak di perusahaanmu, semua perbuatan Irfan. Bagus dia tidak tahu. Dia perlu tetap dalam kegelapan agar bertarung dengan segenap tenaga. Fitri, jika aku tidak bisa mendapatkan yang kuinginkan, kau juga tidak akan mendapatkan yang kau inginkan. Aku bisa menangani kekacauan di perusahaan ini untukmu. Temui Fitri. Pesta perayaan Fitri besok. Itu kesempatan terbaikmu untuk minta maaf padanya. Jika kau lewatkan, kau bisa kehilangan dia untuk selamanya. Satria, kumohon.
biarkan aku membantumu. Nona Lins. Nona Lins, semua tamu sudah datang. Silicon berry tahu semua orang. Mari kita mulai pestanya. Baik. Fitri. Apa aku berhalusinasi? Bagaimana mungkin aku berpikir? Aku mendengar suara Satria? Fitri, sayang. Ada seorang pria dan wanita di luar mencarimu. Wanita itu pernah ke sini sebelumnya. Kurasa namanya Nisa. Pria itu mengaku mantanmu. Katanya namanya Satria. Benar-benar dia? Fitri, kalau kamu mau ketemu mereka, Bibi bisa persilakan masuk. Kalau kamu nggak mau ketemu mereka, kamu nggak perlu ketemu. Bibi Lynch. Aku nggak mau ketemu keduanya. Baik. Fitri. Pak, tidak boleh masuk begitu saja. Hei teman-teman. Kami benar-benar teman Fitri. Aku punya foto aku dan Fitri. Coba lihat. Lihat saja. Satria, kapan kamu pernah diperlakukan seburuk ini? Itu dia, pria tampan yang mengincar Fitri. Minger. Kamu akan bayar untuk ini. Satria, kamu ngapain di sini? Mau apa? Apa, kamu benar-benar nggak tahu? Kalau Nisa selama ini diam-diam, jahat sama aku, selama bertahun-tahun. Salah. Kamu selalu tahu. Dia cuma tameng kecil egois kamu. Dengan Nisa yang kenegatannya. Kamu jadi bisa memanfaatkan aku tanpa malu. L'agit sans Bunny, d'ici ni sans dit rien. Kamu sudah pulang? Baru sampai. Sudah makan malam? Aku ambilkan makanan untukmu. Fitri. Aku perlu bicara sama kamu. Aku tadi ada acara. Mereka bagi-bagi hadiah. Aku lihat ini dan langsung kepikiran kamu. Jadi aku bawa untukmu. Semoga kamu suka. Ini. Heitai Samudra. Slogan Untuk Kalangaini. Adalah cinta seumur hidup. Kalau kamu beli hati samudra, untuk orang yang kamu cintai, maka seumur hidupmu, setiap perhiasan yang kamu beli untuk wanita, hanya boleh diberikan kepada yang pakai kalung ini. Ini janji. Sampainya yang mendalam.
Kamu pikir, Irfan, aku nggak tahu ini apa? Makanya kamu bilang ini hadiah? Acara apa yang bagi-bagi sesuatu, yang uang pun nggak bisa beli? Ya, kalau kamu nggak suka, nggak usah diterima. Aku suka. Apa tadi? Aku bilang. Aku suka banget hadiah ini. Ini rasanya. Saat benar-benar mencintai sesuatu. Beda banget sama perasaanku ke Satria. Kuenya $368. Kamu utang $184 padaku. Kamu beliin aku kue? Terus mau aku yang bayar? Kita kan udah sepakat. Ingat, semuanya dibagi 2. Fitri, kamu mau jadi matre? Yang penting view aku. Bukan harga hadiahnya. Tapi niat dibaliknya. Irfan, hadiah yang kamu kasih ini, aku suka banget. Aku senang kamu suka. Sini, biar aku pasangin. Biar ku kenakan untukmu. Gimana penampilanku? Kamu cantik. Fitri. Aku. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Yeah. Aku. Aku sangat suka sama kamu. Kebakaran. Ada kebakaran. Kebakaran. Ya ampun, kebakaran. Kalian lagi ngapain? Bibi Lynch. Bibi. Kalian harus keluar. Sekarang. Tempat ini tidak aman. Aku akan cari Bibi. Tapi aku... Kamu sudah bangun? Nisa, kamu sudah gila? Fitri, tolong, kamu harus membantuku. Kamu satu-satunya harapanku. Membantumer? Kamu sengaja nyalakan api itu. Kamu baru saja menculikku dan membawaku ke sini. Dan kamu mau minta bantuanku? Nona Summers. Kamu terlalu menganggapku hebat. Aku tidak punya pengaruh sebesar itu. Kamu bisa membantuku. Fitri, kamu benar-benar bisa membantuku. Dengar, Fitri. Ayah memukulku. Kalau kamu mau bicara dengan Satria untukku, meyakinkannya untuk bermitra dengan PT Summers lagi, maka ayah akan memaafkanku. Jadi yang disebut putri sosialita itu hanyalah pion untuk keluarganya. Nisa, aku tahu hidupmu juga tidak mudah. Itu baru bikin hariku cerah. Atau, kamu bisa memohon pada Bapak Lins. Membuat grup Lins bekerja sama dengan keluarga kami lagi. Nisa, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku akan membantumu? Dan apa yang membuatmu berpikir perkataanku ada pengaruhnya? Kamu berani mengejekku? Kalau bukan karena kamu, kenapa Satria mau membuangku? Kalau dia masih peduli padaku, kenapa keluarga Summers mau meninggalkanku? Semua ini salahmu. Dari awal sekali, kamu cuma bidak dalam permainan Satria. Hanya itu.
Dia sudah ditakdirkan untuk bosan padamu. Hanya masalah waktu. Heitai Samudra. Jadi waktu itu, orang yang membayar mahal untuk kalung ini adalah Bapak Lins. Jadi kalung ini dilelang oleh Irfan. Fitri. Kamu tidak layak memakai hati samudra. Kenapa semua orang baik sekali padamu? Aku jadi seperti ini karena kamu. Kamu cuma berdiri di sana dan menonton. Pemburu harta. Sekarang kamu nempel sama Bapak Lins. Sekarang merasa jagoan ya? Kalau Bapak Lins itu orang gagal yang miskin, apa kamu mau lihat dia? Sayang sekali, walaupun kamu mati cemburu, Irfan juga tidak akan melirikmu. Dan Satria juga sudah tidak mau kamu lagi. Ajarin kamu lari. Ajarin kamu lari. 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 Fitri. Fitri. Maaf aku terlambat. Kamu baik-baik saja? Maaf aku terlambat. Aku baik-baik saja. Bawa dia pergi. Tunggu dulu. Kamu tidak pantas menyentuhnya. Diam. Fitri. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Dazar Gadibodo. Fitri. Kembalikan pacarku. Fitri. Kembalikan pacarku. Pacarmu? Kamu cepat lupa ya, Bapak Pierce. Fitri putus sama kamu udah lama banget. Sekarang, dia milikku. Fitri. Aku benar-benar punya hal penting untuk kukatakan. Bahkan kalau kamu mau menghukum mati aku, setidaknya biarkan aku selesai bicara. Kamu mau bicara sama dia sekarang? Enggak. Baiklah. Aku antar kamu pulang. Bapak Pierce. Seharusnya Bapak lebih khawatir. Donggo, kekasih masa kecil Bapak. Maksudnya APA? Nisa ada hubungannya dengan ini? Ayo pergi. Satria, tolong selamatkan aku. Fitri dan yang lain mencoba membunuhku.
Apa kamu yang menyuruh orang menculik Fitri? Bukan aku. Mereka yang menculikku. Mereka yang membawaku ke sini. Kamu pikir aku akan percaya? Omong kosongmu? APA. Kamu lihat mantanmu pergi. Sekarang mau melampiaskan kekesalanmu padaku. Diam. Kamu lihat pria itu. Membawa Fitri pergi kan? Gimana rasanya? Mulai panik? Sekarang Fitri punya pria yang lebih baik darimu. Nisa. Kamu sudah gila. Kamu akan bilang apa saja. Tapi. Apa kamu tidak takut diusir dari keluarga? Tidak, Satria. Jangan tinggalkan aku. Kumohon jangan tinggalkan aku. Satria. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Satria, kumohon jangan pergi. Satria. Jangan pergi. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu bisa terluka? Ini obat anti radang yang diresepkan dokter. Jadi, tentang apa Bibi Lins benar-benar ketakutan? Kali ini dia jelas-jelas terguncang. Butuh waktu untuk menenangkannya. Sebelum akhirnya dia kembali istirahat. Tapi waktu kolam ikannya kebakaran tadi, itu cuma untuk menakut-nakutinya. Biar dia teriak dan mengalihkan perhatianku. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Kalau kolam ikannya gimana? Sudah dipadamkan? Ada tamu yang terluka? Santai saja. Sebenarnya tidak ada api di kolam ikan. Cuma ada kayu basah yang dibakar buat asap tebal. Tidak ada kerusakan. Siakerla. Legala. Jadi, tentang Niza. Orangku sudah bawa dia ke kantor polisi. Ifran. Sebelum kebakaran tadi malam, apa yang mau kamu katakan padaku? Aku coba bilang kalau aku. Apa kamu mau bilang? Kamu suka sama aku? Ya. Fitri. Aku suka sama kamu. Mau jadi pacarku? Maukah kamu jadi pacarku? Ifran. Terima kasih. Aku tersanjung. Apa kamu sedang memberiku kartu teman baik? Aku terlalu terburu-buru. Tapi tolong, jangan merasa tertekan. Terlalu banyak yang terjadi hari ini. Aku memilih waktu yang buruk. Benar. Terlalu banyak yang terjadi malam ini. Pikiranku kacau balau. Bisakah kamu memberiku waktu sedikit lagi untuk memikirkannya? Tentu saja. Tidak perlu terburu-buru menjawab. Selama kamu mempertimbangkannya, aku bisa menunggu. Kamu sebaiknya istirahat sekarang.
Fitri, apa yang terjadi di sana? Bapak Pierce tiba-tiba menghubungiku. Dia memintaku untuk berbicara denganmu. Dia ingin bilang kalau dia minta maaf. Bapak Pierce juga bilang, dia tidak tahu sebelumnya tentang kejadian malam ini. Dia akan menangani Nisa, dan dia tidak akan membiarkan Nisa mengganggumu lagi. Ibu. Aku tidak tahu apakah aku harus memulai sebuah hubungan baru. Aku tahu. Irfan sama sekali tidak seperti Satria. Tapi aku masih takut. Ibu. Katakan padaku, tolong. Apa yang harus kulakukan? Kamu sudah bangun. Ayo, sarapannya sudah siap. Kamu yang buatkan sarapan untukku? Silakan du duc. Kamu kan lagi cedera. Sebagai orang yang ngejar kamu, nyiapin sarapan dan merawat kamu. Bukankah itu yang harusnya kulakukan? Di sini nggak ada yang harus atau nggak harus. Bisa dibilang mantanmu itu benar-benar brengsek. Dia memperlakukanmu dengan buruk. Serius, dia bikin kamu kena PTSD. Jadi sekarang kamu tahu. Kenapa aku nggak bisa bilang ya ke kamu? Jean Gantakut. Aku akan bantu kamu mengembalikan keyakinanmu pada ide untuk punya pacar. Kamu kan mau buka kolam ikan baru, ya? Aku sudah nemu lokasi baru. Setelah kamu selesai sarapan, aku akan antar kamu ke sana. Serius? Tentu saja. Silakan makan. Fitri. Kita perlu bicara. Ada hal yang sangat penting, yang perlu kusampaikan ke kamu. Baiklah kalau begitu. Katakan saja. Fitri. Karena Bapak Pierce tidak mau bicara dengan baik, maka tidak perlu. Aku kesini bukan untuk bertengkar denganmu. Fitri. Tentang uangmu, aku bersumpah, aku tidak sengaja menahannya. Kamu bilang sebelumnya bahwa kamu ingin menikah denganku, bahwa kamu ingin menabung untuk mas kawinmu sendiri. Aku khawatir kamu tidak bisa menabung cukup. Aku hanya ingin membantumu. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk mengambil uangmu untuk diriku sendiri. Dan juga, seharusnya aku tidak mendengarkan kebohongan Nisa. Dan aku jelas tidak seharusnya menggunakan kata-kata buruk seperti itu untuk menghinamu. Aku sangat menyesalinya. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah memperlakukanmu seperti itu lagi. Bapak Pierce, kamu bilang kamu minta maaf? Tapi semua yang kamu katakan masih hanya alasan untuk kebaikanku sendiri. Semua hinaan dan luka yang kamu sebabkan, itu semua salah Nisa. Kamu hanya baik hati.
mendengarkan gadis yang tumbuh bersamamu, dan fitnah dari gadis kesayanganmu. Benar kan? Bukan itu maksudku. Kakak. Aku sudah dengar permintaan maafmu. Kamu bisa pergi. Kuharap kita tidak pernah bertemu lagi. Bagaimana bisa? Bapak Pierce. Tolong jaga harga dirimu. Fitri. Aku benar-benar mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Fitri. Aku sangat mencintaimu. Tolong, menikahlah denganku. Fitri. Beri aku satu kesempatan lagi. Menikahlah denganku. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Ini cincin berlian HD. Ini dari merek yang sama dengan hati samudra. Aku bersama Satria selama 7 tahun. Aku tak pernah sekalipun menerima hadiah darinya. Dan sekarang, di saat seperti ini, dia memberiku sesuatu yang semahal ini. Saint HD. Hari itu dilelang. Bapak Pierce dan aku saling menawar untuk mendapatkan hati samudra. Lalu tiba-tiba Bapak menyerah. Kalau cincin ini lebih sesuai selera Bapak? Hari itu dilelang, orang yang membeli hati samudra seharga 300 miliar rupiah. Itu adalah kamu. 300 miliar rupiah. Irfan. Bagaimana bisa kamu membelikanku kalung semahal itu? Karena kamu pantas menerimanya. Tidak ada jumlah uang yang terlalu banyak untuk dihabiskan untukmu. Berhentilah mencoba memisahkan kami. Aku dan Fitri masih ada hal yang harus dibicarakan. Tolong pergi. Mimi Zakon? Bapak Pierce benar-benar menganggap diri sendiri hebat. Bapak menyerah hari itu untuk menawar hati samudra. Bukan karena Bapak tidak mampu membelinya. Bapak hanya tidak menganggap Fitri pantas untuk 300 miliar rupiah. Jadi cincin ini, yang bernilai ratusan juta rupiah, sudah cukup baik untuknya. Bukan begitu? Meskipun Bapak berdiri di sini sekarang, memohon pengampunan Fitri, di dalam hati Bapak, Bapak tidak pernah benar-benar menghargainya. Meskipun Nisa sebelumnya mencoba membuat masalah. Tindakan Bapak dilelang membuktikan. Bapak tidak mencintainya. Itu omong kosong. Dan apa hakmu untuk berbicara di sini? Apakah dia pernah bilang, ya, padamu? Akulah yang jadi pacarnya. Itu cuma pertengkaran antara aku dan Fitri. Aku gak pernah setuju buat putus sama dia. Bapak Lynch. Urusin aja urusanmu sendiri. Putus itu butuh dua pihak. Bapak Pierce. Kamu yang dicampakkan. Irfan benar. Kita odar putus 6 bulan lalu. Selama 6 bulan itu, kita gak pernah sekalipun teleponan. Kita gak pernah sekalipun ketemu. Satria. Udah gak ada apa-apa lagi antara kita. Akhir-akhir ini, itu karena aku kebanyakan kerja. Dan kamu ngeblok aku. Aku kirim pesan ke nomor barumu. Kalau kamu beneran peduli sama dia, walaupun PT Pierce mau bangkrut sekalipun, pasti kamu tinggalin semuanya buat ketemu dia. Fitri. Kasih aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi dari awal. Ya? Bapak Pierce. Jaga harga dirimu sedikit. Kamu juga suka sama Fitri, kan? Oke kalau gitu. Ayo kita saingan secara fair. Camus. Saingan yang fair? Satria. Aku gak setuju sama ini. Fitri. Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Irfan. Soal yang ku bilang mau kupikirkan dulu tadi. Aku udah putusin. Fitri.
Aku juga suka sama kamu, Irfan. Ayo kita coba. Fitri, kamu cuma bilang gitu karena lagi kesal. Ayah. Pasti kamu bilang itu karena marah. Dulu kamu selalu marah-marah sama aku. Aku nggak pernah mikirin buat balikan. Satria. Aku nggak cinta lagi sama kamu. Sudah selesai. Karena kamu. Aku kehilangan ibuku. Aku kehilangan teman-temanku. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Ayah. Bahkan kalaupun dulu kita pernah punya sesuatu, saat aku harus melihat ibuku menderita dan meninggal di ranjang rumah sakit itu, aku nggak ada jalan kembali buat kita. Satria. Kita pacaran selama 7 tahun. Aku nggak punya utang apa-apa sama kamu. Kalau kamu benar-benar menyesal, pergi dari hidupku. Aku nggak mau ada jejak kamu di hidupku. Cuma bikin aku mual aja. Dan apapun yang pernah ada di antara kita, nggak ada hubungannya sama Irfan. Karena jauh sebelum Irfan muncul, kita sudah putus duluan. APA? Biarkan aku memelukmu. Aku sangat ketakutan tadi. Tekat APA? Tekat, kalau kamu menolakku. Dan kembali ke Satria? Tidak. Kamu kan punya mata. Masa sih kamu mau melewatkan aku untuk balikan dengan Satria? Tapi di saat itu, aku tiba-tiba sadar. Kalau aku akan punya istri. Itu membuatku sangat bersemangat. Irfan. Kamu tadi mengerjaiku. Sama sekali tidak. Kalau begitu, Bapak Lins, bukankah sudah waktunya kamu jujur tentang siapa dirimu yang sebenarnya? Kurasa bukan sembarang orang bisa dengan santai menghabiskan 300 miliar rupiah untuk sebuah kalung. Hanya untuk mempermalukan saingan. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu. Kalau tidak, jadinya seperti aku sedang pamer. Tapi, sepertinya kamu sudah menebaknya. Ayo kita pergi. Masih ada yang nulis surat? Satria yang nulis buat kamu. Bakar aja. Pria yang pencemburu banget. Ayo bangun. Satria yang nyelamatin Nisa. Mereka kan kekasih masa kecil. Satria selalu memperlakukan dia dengan baik. Nisa nggak mau diselamatin sama sekali. Takut banget buat pergi.
Fitri, tolong, kamu harus bantu aku. Jangan biarin Satria nyelamatin aku. Aku nggak mau pulang. Fitri. Aku benar-benar salah tentang segalanya. Aku tahu aku berbuat kesalahan. Tolong jangan biarkan Satria membawaku kembali. Ayahku pasti tidak akan memaafkanku. Pulang saja. Waktu Nisa menculikku dulu, dia memang bilang dia dianiaya oleh ayahnya. Masalahmu ada hubungan apa denganku? Lepaskan aku. Kalau kamu tidak melepaskannya, aku akan memanggil bodyguardku. Fitri. Fitri. Kamu tidak tahu. Satria sudah gila. Hanya karena kamu bilang. Dia memanfaatkanku sebagai tameng. Untuk membuktikan dia tidak bersalah. Bahwa akulah yang jahat selama ini. Dia akan menyeretku ke ayahku. Fitri, tolong, aku benar-benar tidak bisa kembali. Ayahku akan membunuhku. Kamu mau lepaskan atau tidak? Lepaskan. Bodyguard. Tidak. Tolong aku. Tolong aku. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali. Lihat sesuatu yang menarik? Satria menarik Nisa pergi. Ada Kiragon? Tidak. Cuma agak rindu saja. Dulu dia sangat bangga, seperti putri. Bukannya kamu bilang, mau tunjukkan tempat itu? Ayo. Tunggu. Hei Tai Samudra. Bukannya Nisa yang mematahkannya? Kamu benar-benar memperbaikinya. YK. Biar aku pasangkan untukmu. Baik, pastikan bunganya menghadap ke atas. Lalu ke sana dan atur. Lampu-lampu itu Dan tirai di sini. harus sempurna. Baiklah, semua orang, ke posisi. Sungguh menakjubkan. Ada acara di kolam ikan hari ini? Fitri. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Katakannya. Fitri. Mulai sekarang, untuk semua suka dan dukamu, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan menghormatimu, dan memberimu semua kebebasan yang kau butuhkan. Dalam cinta dan pernikahan, kita akan setara. Aku akan mendedikasikan seluruh hidupku untuk membuatmu bahagia. Fitri. Maukah kau menikah denganku? Biarkan aku memakainya untukmu.
Fitri bilang iya ke Bapak Lins. Aku tidak percaya. Cuma sekali coba, langsung menyerah. Satria, bagaimana aku bisa melewatkan ini? Kamu pengecut. Kamu mau biarkan mereka pergi begitu saja? Ayo, buat lebih banyak masalah. Dan sekarang kamu cuma menyerah? Lalu semua yang sebelumnya itu untuk apa? Apa kamu tahu, setelah kamu bawa aku pulang? Bagaimana ayah memperlakukan aku? Apa kamu tahu? Satria. Bagaimana mungkin aku punya anak sebodoh kamu? Irfan adalah putra sulung keluarga Lins. Satu-satunya pewaris grup Lins. Sekarang keluarga kita sedang dalam masalah. Beraninya kamu menyinggung pewaris mereka? Kamu akan jadi aib bagi seluruh keluarga Pierce. Aku memang aib. Fitri akan menikah. Satria, apa kamu senang sekarang? Lihat. Ini undangan dari rivalmu, yang dia kirimkan langsung padamu. Dia sedang mengejekmu. Lihat.